Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian masih seputar bab sholat sunat. Dan yang sedang kita kaji masih seputar sholat sunat tahajud atau sholatul lail. Baik kaitan dengan witirnya, berkaitan dengan tahajudnya, dan berkaitan dengan sholat qiyamul Ramadannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Kharijata bani Huda fataqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amaddakum bisolatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajr. Rawahul khamsatu ilan nasa'i wa sahahul hakim. Dari Kharijah bin Khuzafah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah membantu kamu, yakni bantu membanyakan amal kamu dengan sholat yang ia itu lebih baik bagi kamu daripada onta-onta yang merah. Orang Arab sangat utamakan onta yang warnanya kemerah-merahan daripada yang lainnya. Kami itu, yaitu sahabat-sahabat Nabi, bertanya, apa dia itu ya Rasulullah? Sabdanya, witir antara sholat isya hingga terbit fajar. Diriwayatkan dia oleh 5 kecuali Nasa'i dan disahkan dia oleh Hakim. Satu lagi sampai sini. Warawa Ahmadu an Amri bin Su'aidin an abihi an jaddihi nahwah. Dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Amr bin Su'aid dari bapaknya, dari datuknya, seperti itu juga. Iya. Itulah Ibu hadis yang ke berapa sih? 396. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, Innallaha amadakum. Kalimat amada itu an'ama alaikum bisolatit. Allah memberikan kenikmatan kepada kalian dengan berupa sholat. Yaitu wazadahalakum liyazdadu sawabikum. Maka ingin menambah nilai pahala kepada kita. Maka sholat itu dibandingkan oleh Allah dengan kalimat khairun lakum. Lebih baik bagi kalian min humurin na'ami, dari unta yang kemerah-merahan. Nah, kalimatnya dibandingkan dengan unta kemerah-merahan itu dikarenakan unta yang merah atau kemerah-merahan itu adalah unta yang sangat mahal. Sampai orang-orang Arab kalau seandainya memiliki unta yang kemerah-merahan, maka dia merasa dirinya paling kaya. Kalau zaman sekarang kalau di Indonesia mungkin punya mobil yang paling mahal. Gitu. Itu adalah satu bentuk kebanggaan. Karena orang itu akan merasa bangga kalau dia itu memiliki harta lebih daripada yang lainnya. Dan itu pun juga tidak bisa dipungkiri. Kita itu akan menghargai seseorang apabila dia itu memiliki harta yang lebih. Kan beda Bu ya, penghargaan dan penghormatan
setiap manusia pada orang yang sangat kaya dengan pada orang yang kaya dan pada orang yang biasa. Kaya tidak, miskin tidak, gitu kan. Itu kan penghormatannya beda. Kayak dalam acara walimatun nikah, undangannya pun beda. Gitu, kalau undangan ke sini mah begini, kalau yang kebiasaan mah begitu kan. Kenapa? Memang itulah yang disebut dengan manusia. Makanya kenapa manusia sampai dia itu berebutan ingin mendapatkan jabatan karena ingin mendapatkan penghormatan dan dimuliakan. Nah makanya Allah menggambarkan ada sholat yang sholat tersebut itu nilai pahalanya lebih baik, nilainya lebih bagus dibandingkan dengan unta yang kemerah-merahan. Hanya memakai kalimat khairun, lebih bagus dari pahalanya. Kemarin kan kita membahas ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Berarti kan sholat dapat pahala, tidur pun kalau tidur dapat pahala. Tidur. Tidur itu hukumnya apa, Bu? Mubah. Kalau yang mubah ada pahalanya enggak? Enggak ada. Tapi kalau diniatkan untuk beribadah, maka para ibu tidurnya itu akan menjadi nilai pahala bagi ibu. Kalau ibu tidurnya itu diniatkan untuk ibadah. Jadi kalau ibu tidur jangan diniatkan untuk bangun. Tapi ibu itu tidur diniatkan untuk melaksanakan ibadah. Begitu. Ibu nyari. Waalaikumsalam. Ibu wilujeng sumpinggu. Nah itu yang disebut dengan khairun. Jadi sholat dapat pahala, tidur pun dapat pahala. Cuman sholat itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan tidur. Lah gitu para ibu. Ini pun sama. Ada sholat yang nilainya itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan dengan unta yang kemerah-merahan. Nah, mendengar perkataan itu tentu sahabat itu penasaran. Karena sahabat itu ingin sekali mendapatkan suatu bentuk nilai kebaikan itu harus lebih. Jadi sahabatnya kalau Nabi menjelaskan itu sesuatu tentang perkara atau amal yang berkaitan dengan pahalanya itu lebih besar, maka sahabat pasti akan ingin cari tahu apa yang dimaksud oleh Nabi dengan amal tersebut. Jika ada sahabat tuh masuk ke masjid, kata Nabi, ini ahli surga, gitu. Keesokan harinya akan datang lagi, ini ahli surga. Masuk lagi ke masjid, disangka sahabat, tapi beda orang. Ternyata sahabatnya sama. Hari ketiganya, masuk lagi orang tersebut dengan ungkapan Nabi mengatakan sebelumnya, akan datang lagi ahli surga masuk ke masjid. Ternyata orangnya sama. 3 kali Nabi menyebutkan bahwa orang tersebut itu dicanangkan jadi ahli surga. Padahal Bu tidak pernah berkumpul dengan sahabat. Kama sidoge banyak seperti itu kan. Tidak pernah tepat waktu telat wae kama sidna oke. Tapi kenapa oleh Nabi dicanangkan jadi ahli surga? Nah, sampai seorang sahabat penasaran ini kelebihannya apa? Karena sahabat pun sama ingin jadi ahli surga. Maka diikuti aja Bu, iya pantas salat wae ke masjid. Karena rumahnya jauh dari masjid, bukan DKM. Tahu DKM Bu? Dekat ke masjid, betul. Itu DKM. Ini jauh, makanya datang ke masjid selalu salah. Akhirnya dia ingin tahu apa sih kebiasaannya itu. Nginap Bu, nginap di sana, minta izin 3 hari. Kebayang, 3 hari sahabat ini dengan itu tidak ke masjid-masjid, Pak.
Berarti sahabat ini pun ingin tahu apa kelebihannya. Ternyata ibu-ibu kelebihannya satu, dia tidak pernah iri kepada siapapun juga. Tidak pernah hasud. Orang lain mendapatkan kelebihan apapun dari itu adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, tidak pernah dia bertolak belakang antara ucapan dan sikapnya. Artinya dia tidak pernah berbohong. Karena ada kalimat, Bu, kalau dia mengatakan anak muslimun qabla kulli syai'in, saya seorang muslim sebelum melakukan sesuatu. Saya rasa dia betul begitu. Ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul dia begitu. Jadi apapun yang diucapkannya itu, maka dia selalu merealisasikan dalam perbuatannya. Bahasa ulama, Bu, dia tidak menjadi manusia yang palsu. Jadi tidak suka hasud dan tidak suka menjadi manusia yang palsu. Kalau dia sebagai suami melaksanakan kewajiban sebagai suami, dia sebagai bapak melaksanakan kewajiban sebagai bapak. Tak itu, Bu, yang menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Tah kira-kira ibu kita seperti itu? Tidak begitu. Nah, sahabatnya, makanya kata sahabat ini, inilah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pantas kalau seandainya Anda itu dicanangkan oleh Nabi jadi ahli surga. Begitu, Bu. Itulah, Bu, kepenasaran sahabat. Makanya ini pun sama. Sahabat pada saat itu mendengar sabda Nabi seperti itu penasaran. Kira-kira sholat apa? Yang mana dia itu lebih bagus dibandingkan dengan unta merah atau unta yang kemerah-merah. Makanya bertanya pada Nabi, wa ma hiya ya Rasulullah? Apakah itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah beliau menjawab, al-witru baina sholatil isya'i ila tulu'il fajr. Yaitu sholat witir. Sekali lagi, sholat witir. Kapan witirnya? Tidak dijelaskan. Nu penting mah sholat witir. Antara sholat isya sampai terbit fajar. Jadi kapan melaksanakan sholat witirnya? Yaitu antara sholat isya sampai terbit fajar. Itu mah ibu mau melaksanakannya setelah sholat isya kemudian witir, silakan. Mau jam 10 silahkan, mau jam 12 silahkan, mau jam 3 nu penting mau witir antara isya sampai terbit fajar. Maka ternyata keutamaan sholat witir ibu itu sangat hebat. Sebetulnya lebih hebat, lebih utama dibandingkan dengan unta yang kemerah-merahan. Kilas balik, Bu, pada sholat rawatib yang telah kita bahas. Di antara sholat jumlah sholat rawatib yang ada, mana sholat rawatib yang paling utama dan paling besar pahalanya? Qabla subuh. Itu ya. Di antara sholat duhur, maghrib dan isya, itu yang paling hebat pahalanya itu adalah sholat rawatib qabla subuh. Kenapa sholat rawatib qabla subuh itu sangat hebat? Karena lebih baik daripada dunia dan isi. Nah, berarti Allah telah menyediakan, Bu, dua keutamaan. Keutamaan yang pertama berkaitan dengan sholat witir. Maka sholat witir itu seperti orang yang punya istilahnya keutamaan melebihi unta yang kemerah-merahan. Dilanjutkan dengan sholat qabla subuh. Maka sholat qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti Bu, hari ini ibu sudah witir dan sholat qabla subuh itu mendapatkan kekayaan yang sangat berharga. Di mana, Bu, disimpannya? Bukan di dunia, tapi disimpannya itu nanti di akhirat. Makanya ibu harus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa
witir. Gitu kan ya. Alhamdulillah bisa melaksanakan sholat qobla subuh walaupun muadzinnya telat. Misalnya tadi kata mulia. Jadi adanya juga telat. Dari muadzin malah telatnya juga. Tapi ibu udah aja sholat qobla subuh saja. Ketika ibu sudah sholat qobla subuh ternyata adanya baru dikumandangkan. Maka qobla subuhnya tetap sah. Karena yang salah bukan yang qobla subuh. Tapi yang salahnya ya muadzin karena telat adanya. Ibu-ibu di sini ungkapan dari hadis di atas masyru'iyatu sholatil witri wa targhibu fihi, disyariatkan salat witir dan dianjurkan di dalamnya. Artinya Bu, dengan Nabi mengungkapkan kelebihan dan kehebatan sholat witir itu ada unsur perintahnya enggak? Itu kan ya? Secara kalimat tidak ada. Nabi hanya sekedar membandingkan antara ni'am humurin ni'ami dengan sholat witir. Gitu aja. Karena Nabi tidak menjelaskan kaitan dengan perintahnya. Tapi dengan dalil ini, walaupun tidak dijelaskan oleh Nabi, tapi Nabi at-targhib, artinya mendorong umatnya itu untuk melaksanakan sholat witir karena keutamaan yang begitu hebat. Jadi keutamaan yang begitu hebat. Itu Bu ya. Kedua, Bu, witir itu tidak wajib. Jadi witir itu tidak wajib. Tapi sholat witir itu sama seperti penjelasan sebelumnya menunjukkan kepada hukum sunnah. Nah, lalu yang ketiganya, waktu pelaksanaan witir itu yaitu setelah sholat Isya sampai terbit fajar. Sok mangga ibu mau yang mana witir? Gitu ya. Mau witirnya itu ibu seperti digambarkan yang sebelumnya yang lakukan oleh siapa? Abu Bakar ya. Abu Bakar itu beliau melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Umar bin Khattab melaksanakan tahajudnya itu sebelum tidur. Jadi tahajudnya dulu, kemudian nanti setelah tidur baru witir. Hari Abu Bakar mah witir dulu, tidur, kemudian tahajud. Gitu. Tapi kalau Umar mah tahajud dulu, tidur, baru witir. Itu Umar. Nah, bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah pada keduanya beda. Kalau ke Abu Bakar mah, kamu itu betul-betul hati-hati, wahai Abu Bakar. Tapi kalau kepada Umar mah, kamu mah jagoan, senang gitu. Itu bahasanya beda. Beda. Jadi, ibu nggak apa-apa, setelah melaksanakan sholat tahajud, sebelum tidur, 4 rakaat, salam, 4 rakaat, salam. Udah, witirnya nanti malam hari. Begitu. Atau ibu witir dulu. Witir saja. Nanti malam harinya tinggal tahajud. Boleh milih yang mana. Karena dua-duanya disetujui oleh Nabi. Yang dilakukan oleh Abu Bakar disetujui oleh Nabi. Yang dilakukan oleh Umar pun disetujui oleh Nabi. Artinya Bu, diperbolehkan. Inilah sunnah takririyah. Begitu. Jadi persetujuan Rasulullah. Sunnah bukan itu? Sunnah. Walaupun Nabi yang bukan melaksanakan. Tapi sunnahnya sunnah takririyah. Nah, bahasanya beda. Kalau ke Abu Bakar, kamu mah hati-hati. Artinya kalau Abu Bakar tidak sempat tahajud, witirnya dia sudah dapat. Dan mendapatkan yang ini. Bahwa itu lebih baik daripada unta yang kemerah-merah. Tapi mengatakan kepada Umar mah, kamu mah qawiyun, jagoan, kuat, begitu. Apa maksudnya? Karena kalau Umar tidak melaksanakan witir karena kesiangan, gagal tahajudnya. Maka tahajudnya dianggap gugur karena dia tidak melaksanakan witir. Itu
Makanya kalau ibu tahajud dulu 4 dijamin nggak malam harinya bangun? Gitu. Jadi dijamin nggak malam harinya bangun? Makanya lebih aman kalau ibu mau ya witir dulu. Nanti saja malamnya melaksanakan sholat tahajud, ditakdirkan kesiangan pun maka ibu sudah mendapatkan pahala witir. Begitu Bu ya. Makanya ibu-ibu di sini ada kalimat waktu witir itu antara setelah sholat isya sampai terbit matahari, terbit fajar. Itu waktunya. Itu ya. Jadi setelah waktu isya. Bagaimana kalau ibu di jama takdim isya ditarik ke maghrib? Berarti dilaksanakannya pada waktu ya jama takdim isya ditarik ke maghrib karena ibu sedang safar. Gitu kan? Apakah boleh setelah isya ini ibu witir? Ya? Itu tebu setelah sholat isya atau setelah waktu isya? Setelah waktu isya, bukan setelah sholat isya. Jadi tetap gewe witir nama setelah masuk waktu isya. Contohnya ibu isya tarik ke maghrib, masuk ke waktu isya. Nah nanti ibu itu karena isyanya sudah, maka tinggal melaksanakan witirnya. Itu aja. Harus ya. Karena berarti gini waktu maghrib dah isya saya sudah abadi witir itu kasih dah isyanya belum ada. Kenapa tuh saya isya? Ibu melaksanakan isya itu ditarik ke maghrib, bukan waktu isya, tetap itu waktu maghrib. Sekali lagi, menarik isya ke maghrib itu adalah waktu maghrib. Sedang safar mah boleh melaksanakan isya pada waktu maghrib. Sedang safar mah begitu, Bu. Makanya kalau ibu sedang safar nanti aja dulu setelah masuk waktu isya, yang lain masalah isya, ibu mah witir boleh sih. Itu Bu ya. An Abdillahi ibni Buraidata ya. An abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Ahrojatu Abu Dawud bisanatin ladini wasohahul hakimu. Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, witir itu hak. Satu hak di sini maksudnya satu tuntunan ringan. Maka barang siapa tidak berwitir, bukanlah ia dari kami. Yaitu bukan dari kami itu bukan dari orang-orang yang memperhatikan sunnah kami. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lembek dan disahkan dia oleh hakim. Terus ke bawahnya. Satu lagi. Wala syahidun do'ifun an Abi Hurairah inda Ahmad. Dan bagi hadis itu ada satu penyaksi yang lemah dari Abi Hurairah di sisi Ahmad. Begitu Bu, pendek hadisnya ya. Al-witru hakun, paman lam yutir falaisa minna. Jadi witir itu adalah ketetapan, seolah wajib Bu. Sebut dengan al-witru hakun itu, witir itu adalah ketetapan yang harus dilakukan. Kesananya ada kalimat paman lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak witir maka dia bukan dari golongan kami. Berarti Bu, yang tidak suka witir itu bukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu.
Tetapi hadis ini bisanadin layinin. Bisanadin layinin itu sanadnya lembek. Kenapa Bu? Karena di dalamnya ada Abdullah bin Abdullah al-Attaki. Maka Imam Bukhari dan Imam An-Nasai telah mendoibkannya. Begitu. Maka rawi tersebut itu rawi yang doib. Dan begitu pun ada sahidnya juga doib. Hadisnya sudah doib, kemudian ada yang mengangkat, maka yang mengangkatnya pun doib. Gitu para ibu. Maka hadis ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar, hadis yang doib, untuk lebih mempertegas bahwa witir itu sunat hukumnya. Begitu. Jadi kan kalau berdasarkan hadis doib, seolah-olah witir itu wajib. Lagi, berdasarkan hadis doib, seolah-olah witir itu wajib. Tapi ternyata gitu, karena kedudukan hadisnya itu doib, dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar hadis ini untuk lebih memperjelas dan mempertegas bahwa witir itu hukumnya sunat. Dan witir itu masuk kategori sunat muakkad. Apa Bu sunat muakkad sih? Sunat yang nilai pahalanya hampir mendekati pahala amal yang wajib. Itu disebut sunat muakkad. Biasanya Bu, para ulama menyebutkan sunat muakkad itu jika sunat amalan tersebut itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Jadi kalau suatu bentuk amalan yang sunat tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka Bu itu biasanya hukum sunatnya itu sunat muakkad. Ya kayak kaitan dengan salat rawatib. Salat rawatib termasuk sunat muakkad. Kenapa? Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nabi mah meninggalkan rawatib kecuali qobla subuh pada saat safar. Jadi pada saat Rasulullah itu sedang safar, maka beliau itu tidak melaksanakan salat rawatib kecuali rawatib qobla subuh. Maka rawatib qobla subuh ini dilakukan oleh Nabi walaupun sedang safar. Gitu Bu ya. Kalau maghrib, isya, duhur mah Nabi tidak melakukannya. Kenapa Nabi itu tidak melakukannya? Karena memangnya tidak ada syariatnya. Sedang safar melaksanakan sholat sunat rawatib. Gitu. Jadi yang tidak ada di sedang safar mah hanya rawatib saja kecuali qobla subuh. Jadi kalau ibu sholat sunat yang lainnya mah ada silakan. Sholat sunat tahiyatul masjid ya, sholat syukur wudu, sholat duha, sholat tahajud itu ada walaupun ibu sedang safar. Dan ibu kalau biasa sholat duhanya, kalau tidak sholat duha dia merasa kurang, bukan merasa berdosa. Ya, tapi merasa kurang, bukan merasa berdosa. Kalau nanti merasa berdosa berarti sholat duha wajib. Gitu ya. Jadi kalau kalimatnya merasa kurang, ya bagus gitu Bu. Jadi ada sesuatu kebiasaan yang hilang dari diri kita. Kalau tahajud ya meni atau gitu atunya, namanya atau karena besok juga masih ya ada. Kenapa Bu orang gitu tidak merasa kurang seperti yang tadi? Karena memang tahajud belum jadi rutinitas. Jadi kalau sesuatu yang belum jadi rutinitas, apabila kita meninggalkan itu tidak akan pernah menyayangkan pada amal itu. Karena belum menjadi rutinitas. Tapi kalau ibu sudah rutinitas, ketika tidak melakukan itu menyayangkan. Segini ngaji ibu hari Rabu. Gitu kan, karena sudah kebiasaan walaupun hujan datang gitu kan ibu, walaupun dalam keadaan hujan. Kenapa? Karena ibu sudah jadi rutinitas. Sampai saya bersungguh-sungguh, ya maaf, ini sungguh kayak ibu. Kan sudah minta maaf sekarang. Bahwa kalau hujan mah kayaknya tidak akan datang gitu. Tapi alhamdulillah, rutin ibu ya. Jadi walaupun hujan, ibu tetap datang. Karena ibu meyakini kalau kehujanan mah pasti basah. Itu aja.
Yang ibunya, kenapa ibu sampai datang? Kebiasaan Bu, itu sudah ada dalam diri ibu. Itu Bu ya. Nah, makanya witir pun masuk pada sunat muakkad. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Kenapa Nabi tidak pernah meninggalkan? Karena bagi Nabi wajib begitu. Jadi tahajud dan witir itu bagi Nabi menunjukkan pada hukum wajib bagi Nabi. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan. Lalu diikuti oleh kita. Kita mah bukan wajib, tapi sunat muakkad. Ya Bu ya. Jadi hadis kedua ini menunjukkan bahwa sholat witir itu adalah sunat muakkad. Makanya dua hadis, yang satu hadis tadi keutamaan witirnya, hadis yang kedua perintah witirnya. Keutamaannya untuk targhib, memotivasi agar semangat untuk witir. Hadis yang kedua untuk memberikan penjelasan dan penguat bahwa witir itu sunat muakkad. Begitu Bu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala ihda asyarata raq'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Qalat Aisyatu qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana mu qabla an tutira. Qala ya Aisyatu inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan tatawwu di Ramadan dan tidak di lainnya lebih daripada 11 rakaat. Yaitu ia sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian ia sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian ia sholat 3 rakaat. Berkata Aisyah, saya bertanya, ya Rasulullah, apakah paduka Tuhan hendak tidur sebelum witir? Sabdanya, ya Aisyah, sesungguhnya 2 mataku tidur tetapi tidak tidur hatiku. Muttafaq alaih. Keterangan 1, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah 4, sholat malam 4 dan 3 witir. Dan tidak tidur sebelum witir. 2, pada satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur sebelum sholat witir, maka Aisyah bertanya, mengapa Rasulullah hendak tidur sebelum witir? Sabdanya, 2 mataku tidur tetapi tidak tidur hatiku. 3, apakah di waktu itu sahaja hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur? Perlu diperhatikan. Menurut riwayat Muslim dan Ahmad, bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya ketiduran 2 kali di dalam sofar hingga mereka sholat subuh sesudah terbit matahari. Wa fi riwayatin lahuma anha kana yusalli minal laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajdatin wa yarka'u wa tilka salasa asyrata raka'atan. Dan pada satu riwayat bagi keduanya daripadanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pada waktu malam 10 rakaat dan ia witir dengan 1 rakaat dan ia sholat 2 rakaat sunat fajar, maka yang demikian berjumlah 13 rakaat. Wa anha qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli minal laili salasa asyrata rakaatan yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dan daripadanya ia berkata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pada waktu malam 13 rakaat dan ia witir daripadanya dengan 5 rakaat. Tidak ia duduk melainkan pada akhirnya. Keterangan 1, maksudnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 8 rakaat dan witir 5 rakaat. Dan di witir itu tidak duduk melainkan di akhirnya.
Dua, bahwa hadis ke-400 yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat lebih dari 11 rakaat itu, maksudnya bahwa golibnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 11 rakaat. Begitu Ibu ya, udah paham ya? Udah paham tuh dengan keterangannya tuh. Gitu. 3 hadis yang tadi telah dibacakan. Pertama, mengenai penjelasan jumlah rakaat sholat malam. Jadi jumlah rakaat sholat malam. Sholat malam itu tahajudnya nih. Jadi ada sholat tahajudnya gitu aja lah supaya gampang ya. Kemudian yang kedua, jumlah sholat witirnya. Maka sholat tahajud Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat dengan witirnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, sholat tahajud Nabi itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat beserta witirnya. Nah, kemudian 11 rakaat itu tahajudnya bagaimana caranya? Maka para ibu, cara yang dilakukan oleh Nabi saat beliau itu melaksanakan tahajud ada pola 4-4. Jadi polanya 4-4. Malahan kalimat 4-4 ini itu disebutkan oleh Siti Aisyah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Yazida fi Ramadana wala fi ghairihi. Jadi ternyata Nabi itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka Nabi melaksanakan sholat malam tahajud itu kalau di bulan Ramadan masalah tarawihnya gitu Bu. Ternyata Nabi melaksanakannya arba'an. 4-4. Itu dalam konteks di bulan Ramadan itu cuman ini aja. Jadi Aisyah itu menyebutkannya dengan kalimat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan Nabi pun melaksanakan yang disebut dengan sholat malam itu, bentuknya itu yang genap 4-4. Kemudian beliau itu melaksanakan 3 rakaat. Jadi witirnya 3, kemudian tahajudnya 8. Maka tahajudnya itu 8 dengan pola 4-4 begitu Bu. Jadi tahajudnya 8 itu dengan pola 4-4. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Witirnya 3. Nah 4 rakaat itu tanpa diselingi dengan tahiyat awal dan tidak juga diselangi dulu dengan salam. Artinya langsung 4, arba'an 4 gitu Bu. Jadi kalau seandainya ada bentuk ungkapan 4 tidak ada penjelasan dipisah, berarti tetap kembali kepada dalil pokok bahwa sholat malamnya Nabi itu 4-4. Terus Bu, witirnya 3. Itu ya, 1. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah beliau tidur dulu sebelum witir. Dia tidak pernah tidur dulu sebelum witir. Biasanya tidur dulunya Nabi itu setelah witir, menunggu waktu sholat subuh atau yang mana setelah sholat qobla subuh ya. Setelah sholat qobla subuh Nabi tidur menunggu waktu subuh dipanggil oleh Bilal. Nah itu yang dilakukan Nabi. Tapi pada satu saat Nabi itu pernah tidur dulu sebelum
witir. Itu pun Bu tidak dilakukan sering oleh Nabi. Kalau ibu boleh ngan jadi pertanyaan tidak muang gitu. Makanya kenapa Rasulullah sampai ditanya oleh Siti Aisyah, atanamu qabla an tutiro? Kenapa engkau itu ya Rasulullah mau tidur dulu sebelum witir? Maka Rasul menjawab, inna ainiya tanamani wala yanamu qalbi. Kedua mataku itu terpejam, tertidur, tetapi hatiku terbangun. Gitu Bu, baca Nabi mah. Jadi Nabi mah matanya tertidur, tapi hatinya terbangun. Dan maka ibu-ibu, tidur itu bagian dari kenikmatan. Maka orang yang sedang merasakan kenikmatan jangan pernah diganggu gitu Bu. Jadi artinya Bu, tidak ada ketentuan syariat sebelum witir tidur dulu. Tapi kalau setelah sholat qobla subuh, maka Rasulullah beliau suka tidur dulu dengan pertanyaan yang sama dari Siti Aisyah. Maka jawaban pun sama. Mataku tertidur tapi hatiku terbangun. Nah gitu Bu. Nah kemudian ada juga Rasul melaksanakan sholatnya itu 13 rakaat. Kan yang pokok mah Nabi sholat malam itu 11 rakaat. Tapi ini Nabi melaksanakannya 13 rakaat. Maka ternyata para ibu, galibnya seperti yang tadi dibacakan, galib biasanya. Jadi biasanya galib itu. Biasanya Nabi itu sholat 11 rakaat. Lalu kenapa muncul hadis 13 rakaat? Ada ahli fikih Bu yang menggabungkannya dengan sholat iftitah. Sholat iftitah itu sholat pembukaan untuk tahajud. Jadi ada sholat 2 rakaat sebelum tahajud. Disebutnya Bu sholat iftitah. Karena ada Bu istilahnya doa iftitah. Doa iftitah itu doa pembukaan. Itu kan Bu dalam sholat. Ini pun sama disebutnya, yaitu dengan istilah sholat iftitah. Kayak takbiratul ihram Bu disebutnya takbir iftitah. Takbir permulaan pertama. Itu boleh. Itulah jumlah 13 rakaat. Tapi ada juga yang mengaitkan kalau berdasarkan hadis ini Bu, yaitu ke sholat 2 rakaat sebelum subuh. Disebut rawatib teh 11 rakaat Nabi melaksanakan, kemudian melaksanakan sholat qobla subuh. Tah dijumlahkan jadi 13 rakaat. Gitu Bu ya. Dengan cara apa? Bisa Nabi tebu 2 salam. 2 salam. 2 salam. 2 salam. Witir 3. Gitu. 11. Nyambung ke sholat qobla subuh. Nurawati dia. Jadi 13. Ada juga Nabi itu 2 salam. 2 salam. Gitu. 2 salam. 5 salam. Kalau tadi mah Bu witirnya 3, sekarang mah witirnya 5. Mangga silahkan gitu. Atau ibu dengan 5 witir itu tetap salamnya 1 kali ya. Jadi salamnya satu kali. Dengan salam 1 kali ini ibu sudah masuk witir 5 rakaat. Kenapa? Karena tahajudnya 6 rakaat. Jadi tahajud 6 rakaat, witirnya 5 rakaat. Terus Bu, itu Bu tata cara sholat tahajud dan sholat witir. Ibu yang sering yang mana? Yang penting ibu nikmat sholatnya gitu mana we. Apapun yang ibu lakukan, cara yang seperti apa, mau witirnya 1, 3, 5 ataupun 7,
mangga gitu. Pernah 7? Ya, tak acan pernah 7 mabunya 5 gitu acan gitu. Entong lah si sita 7 sahwi ke. Ibunya jadi sujud sahwi ibunya. Toswelah nuti luwe biasa ya. Gitu ibu. Nah, bukan berarti yang lainnya tidak bisa, cuman ibu biasanya yang mana? Ya lakukan aja yang sudah biasa ibu lakukan. Nah, itu ibu-ibu yang berkaitan dengan permasalahan kaitan dengan sholat tahajud dan witir. Itu Bu ya. Cirian sakitulah Bu ya. Itu berkaitan dengan tahajud dan witir. Insyaallah nanti Selasa Rabu depan kita akan melanjutkan masih seputar sholat witir. Begitu, baik kaitan dengan waktunya atau berkaitan dengan sayangnya seseorang bangun tapi tidak witir. Kemudian Bu ada kalimat 2 tidak ada witir dalam 1 malam. Itu bagaimana permasalahannya? Nanti insya Allah hari Rabu yang akan datang. Gitu Bu ya. Ada waktu 5 menit. Silakan Bu kalau akan bertanya. Silakan Bu. Siapa dulu? Mau Ibu dulu? Mau Ibu dulu? Besok Ibu mana Ibu? Ini Pak Ustaz, saya baru tahu sekarang bahwa sholat itu boleh di waktu Isya. Cara mengerjakannya begini, saya kan sholat Isya 4 rakaat. Mohon, beres. Suka sholat Isya. Rawatib, mohon, beres. Terus itu langsung witirnya. Mohon. Jadi silakan aja. Ibu sholat Isya. Ya. Zikir, kemudian sholat rawatib, setelah itu baru ibu sholat witir. Langsung aja. Kalau tahajudnya tinggal usah witir lagi, tinggal tahajud saja. Begitu Bu. Oh, saya sama. Mangga Ibu kemana? Kalau untuk waktu qobliyah subuh itu wajibnya waktunya itu setelah azan atau sebelum azan gitu. Oh gitu. Iya, harusnya kan udah masuk. Jadi Bu azan. Bukan setelah azan atau sebelum azan. Setelah masuk waktu sholat subuh. Iya, kan ditandai dengan azan. Nah gitu. Kita boleh amat telat tadi. Sudah masuk waktu subuh, tapi yang adanya telat begitu Bu. Ya, memang secara galib. Adan itu pemberitahuan telah masuknya waktu sholat subuh. Maka dilaksanakannya setelah azan selesai atau sebelum. Gitu kan Bu? Usahakan Bu, Ibu jawab dulu azan. Jadi usahakan jawab dulu azan. Supaya Ibu dapat pahala dari menjawab azannya. Setelah nanti Ibu menjawab azan, silahkan melaksanakan sholat qobliyah subuh. Tapi kalau belum masuk waktunya, itu kan rawatib qobliyah subuh belum ada. Karena juga rawatib. Air rawatib Bu itu berkaitan dengan yang wajib. Itu kan wajibnya sudah ada belum? Belum ada. Berarti belum ada waktunya untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh. Begitu Bu. Kemudian satu lagi Pak, kalau bisa yang sholat tahajud pada waktu bulan Ramadan itu kan sholat tarawih ya. Nah, tapi ada juga yang melaksanakan 2 kali. Jadi tarawih ongkoh, nanti malam cina bangun lagi tahajud. Dan jumlahnya kan iya. Sedangkan berdasarkan hadis Nabi yang tadi Bu ya, bahwa Nabi itu di luar bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan melaksanakan sholat malamnya tidak lebih dari 11. Itu aja yang jadi pegangan. Dan hadis ini sahih gitu. Itu aja. Makanya Bu tahajud itu atau sholat siamu Ramadan, Ibu bisa melaksanakannya itu di setelah Isya silakan atau nanti malam gitu. Daripada Ibu tos Isya babaliut bacaan ada tunu gitunya dosen ke jam 3 gitu. Itu lebih nyaman lagi gitu Ibu ketika Ibu melaksanakannya. Begitu Ibu ya? Oh boleh sok Mas. Mohon. Rampangan yang 13 Mohon. Jadi kan saya ditanya di 2 rakaat sholat. Mohon. Ada 2 Bu.
Ada yang mengungkapkan berkaitan dengan sholat iftitah, ada juga yang mengaitkan dengan sholat 2 rakaat qoblal fajri. Di hadis ini 3 rakaat dikaitkannya dengan sholat qoblal fajri. 13 rakaat. Yang 2 rakaat ya, kan 11 ditambah 2. Nah, yang 2-nya ini berdasarkan hadis ini rakaatayil fajri gitu. Jadi 2 rakaat rawatiblah sebelum subuh. Jadi 13 rakaat begitu itu. Itu Bu pendapatnya. Jadi bisa dikaitkan ke yang 11, ke yang sholat iftitah, bisa juga dikaitkan ke sholat qoblal subuh. Mangga gitu Mai. Gitu Bu Sari. Terusnya gitu. Mangga we teman. No penting mah tahajud mah sabalah sih. Tidak usah memikirkan 13 rakaat. Kita ambil kepada golibnya. Kebiasaannya tahajud berapa? 11. Cuman itu untuk penjelasan kenapa sampai Siti Aisyah menyebutkannya 13. Nah itu yang dimaksud begitu. Jadi bukan berarti tahajud 13 rakaat, bukan. Ya tahajud mah tetap 11 gitu. Dengan penjelasan Aisyah menyebutkan 13 itu, nah itu Bu ada yang mengaitkannya kok Aisyah tekanu iftitah ya. Ada juga ke salat qoblal subuh. Berarti Ibu boleh iftitah dilaksanakan. Tahajudnya dilaksanakan. Rawatib qoblal subuhnya pun dilaksanakan. Udah, tidak usah dijumlahkan. Jadi 15 tidak begitu. Jadi tetap tahajud nama 11 begitu. Begitu Bu. Mohon, berarti Bu itu pelaksananya 2 sampai 8 tambah witirnya. Bukan tambah witirnya. Jadi 2 gitu Bu, tambah 5. Gitu. Jadi 11 gitu Bu. Jadi 2-nya 3 kali ditambah 5 begitu. Jadi 11 kan? Mohon. Mohon, maksudnya bukan. Jadi tidak mengungkapkan kaitan dengan 2 rakaat itu tahajud, bukan. Sekali lagi, yang 2 rakaat qoblal subuh itu bukan tahajud. Tapi itu mah hanya sekedar menjelaskan tentang jumlah saja. Catatan Bu, tahajud mah tetap 11, bukan 13. Itu aja yang jadi peganganmu. Gitu, jadi tahajud itu cuman 11. Kalau nanti dikaitkan dengan ungkapan qoblal subuhnya, jadi 13 kan? Berarti tadi pemahamannya, berarti dilaksanakannya sebelum subuh, sebelum adzan, ya seperti yang Ibu tanyakan tadi. Gitu. Jadi tetap Bu, tadi kan ada keterangan dari Buria kan terakhirnya, galibnya tahajud mah 11. Jadi Ibu tidak usah terpancing dengan 13-nya, udah aja. Gitu aja. Jadi 11 rakaat beres gitu. Mohon. Berarti witirnya 1. Betul. Boleh, silakan. Witirnya jadi witirnya Bu bila 1 bisa 3, 5 dan 7. Malah ada yang 9. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.